Selamat pagi untuk anak kami kelas 7. Shalom. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, maka marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kembali kepadamu Tuhan atas rahmat yang sudah kami terima daripadamu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas napas kehidupan yang hingga pada saat ini Engkau masih berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan, sepanjang hari ini, supaya kami dapat memanfaatkan waktu untuk mengikuti kegiatan belajar daring. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami sekalian. Oke, hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yakni mengenai kerajinan serat. Sebagai tujuan pembelajaran kemarin sudah dikirimkan melalui PowerPoint. Nah, sekilas untuk mengingatkan kembali, apa itu isi daripada tujuan pembelajaran kita kemarin? Ayo, siapa yang tahu nak? Nah, tak lain tak bukan, yaitu menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Itulah tujuan pembelajaran yang sudah tersampaikan kepada kamu. Oke, menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan kemarin, maka kembali kita diingatkan kembali akan pengertian daripada serat alam tersebut. Anak kami sekalian, apa itu yang dimaksud dengan serat alam sebenarnya? Ada yang tahu? Serat alam merupakan suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Apa itu serat? Apakah kamu pernah memakan jeruk? Jika kamu memang memperhatikan bahwa pada kulit jeruk juga terdapat serat-serat yang menghubungkan antara sel demi sel daripada kulit jeruk tersebut, maka kita bisa katakan bahwa serat itu merupakan suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang dan juga ke arah lebarnya. Nah, selain itu juga Ibu coba mengingatkan kamu kembali akan serat daripada serabut kelapa makan. Ya, coba nanti perhatikan itu. Kalau ada kelapa makan yang sedang dibelah, maka lihatlah sabut kelapa yang dikatakan sabuk ya, sabuk. Sabuk kelapa itulah yang dikatakan dengan serat. Jadi serat-serat itu dapat kita jadikan beberapa macam kerajinan tangan. Boleh kita jadikan misalnya sebagai apa itu nak? Ada yang tahu? Nah, misalnya bisa kita jadikan sebagai alas kaki, atau mungkin bisa kita jadikan sebagai tali tarik tambang. Pernah kamu lihat itu nak? Ayo, waktu 17-an pasti sering digunakan itu ya. Artinya dengan bermain dengan tali tambang, kita akan mampu merebut sesuatu yang sudah dipersiapkan. Jadi dikatakan juga bahwa istilah serat sering disebutkan atau sering dikaitkan dengan sayur-sayuran ataupun buah-buahan ataupun mungkin dengan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat. Itu sebabnya untuk orang yang sakit perut
atau bisa dikatakan sulit untuk BAB. Alias apa dikatakan itu nak? Orang yang sulit BAB itulah yang akan mengarah pada penyakit ambeien. Susah sekali dia buang air besar, apalagi kalau dia makan salah. Wow, maka perutnya pun gak karu-karuan lagi. Mules tetapi tidak bisa mengeluarkan BAB. Itu anak kami sekalian ya. Oke, apa saja itu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain? Tak lain tak bukan adalah serat. Nah, seperti tampak kamu lihat pada gambar ya. Itu sabuk kelapanya banyak. Kemudian bisa dibentuk dengan berbagai macam. Nah, antara lain bisa dibentuk menjadi pot, atau bisa dibentuk menjadi keranjang sampah. Bisa dibentuk menjadi apa tadi nak? Tali tarik tambang dan lain-lain sebagainya, ya. Atau mungkin bisa dijadikan dia sebagai benang. Benang itu digunakan untuk menghasilkan bahan pakaian. Oke. Bahan serat alam itu sebenarnya sudah dikenal sejak ribuan tahun ya, atau katakanlah sebelum tahun Masehi ya. Ini katanya sudah digunakan sejak tahun 2640 SM atau sebelum Masehi. Maka negara yang pertama untuk mengolah bahan serat itu adalah Cina, yaitu dengan mengolah serat sutra yang mana berasal dari ulat-ulat sutra. Nah, bahan inilah yang mereka olah menjadi benang demi kebutuhan produk tekstil. Nah, pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas. Di mana itu, nak? Ayo, ada yang tahu? Industri kapas yang pertama sekali sudah berdiri di India. Nah, katanya dalam perkembangannya bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flax yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Nah, serat wol mulai digunakan orang-orang di Mesopotamia itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi tentunya ya. Maka selama ribuan tahun serat flax wol kapas sutra telah melayani kebutuhan manusia yang paling banyak sepanjang masa. Oke nak, perhatikan gambar ya, itulah ulat-ulat sutra. Kelihatannya seperti menjijikkan, tetapi bila itu diolah, maka ya kita pada akhirnya bisa menggunakannya dengan mengolahnya menjadi bahan jadi, bisa menjadi bahan tekstil. Pada awal abad 20 mulailah diperkenalkan serat buatan. Karena presentasi terhadap seluruh produksi serat tekstil makin menurun. Karena kenaikan produksi bahan serat buatan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan bahan serat alam yang sangat terbatas. Maka untuk memproduksi bahan serat alam juga dibutuhkan iklim yang mendukung. Oke anak kami sekalian, saya harap apa yang Ibu sampaikan dari tadi Anda bisa menangkap bahwa pada dasarnya intinya sekarang adalah serat-serat ini akan kita olah untuk membentuk suatu karya kerajinan tangan seperti kemarin yang sudah mulai Anda lakukan, yakni yang berasal dari tumbuhan, misalnya dengan kulit jagung bagian dalam. Nah, hal yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan adalah dengan membentuk bunga. Bunga yang Anda bentuk itu merupakan satu karya tangan yang bisa juga diharapkan nanti bisa menolong ekonomi Anda bila Anda memang memiliki kemampuan untuk memodifikasi berbagai bentuk hasil olahan serat alam tersebut.
Nah, kami harapkan masih banyak lagi sebenarnya produk yang bisa Anda gunakan. Maka kami anjurkan kepadamu, coba sering-seringlah menonton di YouTube bagaimana yang harus dibuat untuk mengolah serat-serat alam, baik yang sumbernya dari tumbuhan maupun dari hewan. Oke, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kami berharap bahwa Anda mampu kembali memutar-mutar video yang akan dikirimkan kepada kamu. Oke anakku, anak kami sekalian tetap dijaga protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk dapat memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk kepentingan masa depan anak didik kami. Bantu mereka ya Tuhan, supaya semakin hari mereka semakin dewasa, semakin memiliki apa yang sungguh mereka harapkan di masa depan mereka. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat belajar.